Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya dari beliau Steiner ini. Kalau kalian nanti baca buku filsafat, ketemu istilah antroposofi. Itu dari Steiner. Dia yang bikin cabang kajian namanya antroposofi. Jadi antropos itu manusia, makanya ada istilah antropologi. Antropologi itu ilmu tentang manusia. Sofi itu sama dengan istilah sofia, kebijaksanaan. Jadi antroposofi itu kajian tentang manusia dalam aspek kebijaksanaannya, di level sofisnya. Jadi cirinya antroposofi itu meyakini ada dunia spiritual yang juga bisa dipahami oleh manusia, bisa diakses oleh manusia. Meskipun nanti alatnya tidak sama persis dengan ketika manusia mengembangkan sains modern. Ini kan agak antitesis dari modern, itu kan dikenal antroposentris, berpusat pada manusia, humanisme. Cuma orang modern, intelektualitas itu yang dilihat hanya dua, akal sama panca indera. Alat-alatnya manusia yang lain tidak dipakai. Kamu punya intuisi, kamu punya naluri, kamu punya insting, kamu punya imajinasi. Itu di dunia modern tidak dihitung. Sehingga orang barat sering mengeluh kehilangan spiritualitas. Ini kan semangatnya Blavatsky kemarin dengan teosofinya. Maka terus di barat dikenal ada gelombang kecenderungan baru, aliran baru namanya New Age. New Age ini zaman baru, istilah letterlucknya. Tapi maksudnya kerinduan orang barat untuk kembali pada spiritualitas. Makanya Buddhisme laku, Jalaluddin Rumi laku di sana, Sufi, tasawuf laku. Ketika orang barat merindukan spiritualitas. Karena memang cara berpikir sebelumnya di peradaban barat itu hanya percaya yang masuk akal atau ada faktanya. Kalau tidak percaya fakta dan kalau tidak ada faktanya dan tidak masuk akal, orang barat tidak percaya dulu. Yang hari ini kan banyak menggejala di kita. Kita mulai terjangkiti penyakit tidak percaya kalau tidak ada bukti fisiknya atau tidak masuk akal. Kalau ada berita apapun sekarang, kalau tidak ada fotonya, no picture is hoax. Itu berarti kamu tidak ada gambarnya, kamu tidak percaya. Ya sampai level tertentu ya, tapi nanti panca indera, akal itu tidak terlalu kuat untuk menangkap pengetahuan. Itu yang membuat kamu kadang-kadang mudah tertipu. Kalau rumusmu tidak ada gambarnya berarti tipuan, maka orang akan membuat gambar palsu. Dan kamu percaya begitu ada gambarnya, padahal mungkin gambar itu tidak relevan. Tidak ada videonya berarti ngarang. Orang akan bikin video untuk meyakinkanmu. Sama persis dengan TV-TV yang membawa kamera ke makam-makam, ke rumah-rumah tua. Itu kan cara berpikir tidak ada gambarnya, berarti bohong. Terus TV-nya nyari gambarnya jin, gambarnya setan ke makam-makam, ke rumah-rumah tua. Sebenarnya itu cara berpikir yang kita kenal namanya positivistik, gaya barat. Dan kita sekarang terjebak di situ. Hanya mau percaya kalau itu masuk akal atau ada faktanya. Padahal realitas itu tidak berhenti di situ. Ada realitas mental, ada realitas ruhaniyah, ada realitas spiritual yang itu akalmu tidak menjangkau. Apalagi panca indera. Dan ini yang mau digarap oleh Steiner. Dibawa ke dunia filsafat dengan istilah antroposofi. Cuma malam ini saya tidak bisa ngomong banyak karena harus cepat-cepat saya bawa ke ranah akademik, ke ranah pendidikan. Nah,
Yang diinginkan oleh Steiner itu Barat harus menghidupkan lagi aspek imajinasi, inspirasi, intuisi. Ini juga cara berpikir. Imajinasi itu cara mikir, inspirasi itu juga cara mikir, intuisi juga salah satu cara berpikir. Hanya saja kita tidak terlatih di situ. Karena selama ini yang kita kembangkan cuma akal sama panca indera. Kalau ada hal-hal yang sifatnya intuitif kan kita, orang ngomong kok dasarnya intuisi, misalnya rasanya, itu kan kamu alah cuma rasanya aja, mesti kira-kira, kan gitu. Karena kamu tidak terlatih di dunia itu. Kalau ada mahasiswa kok pamit ke dosennya, kenapa kamu kemarin tidak masuk, perasaan saya tidak enak Pak, kira-kira ada apa ya, itu kan dosenmu tidak terima. Kenapa? Yo dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, tidak faktual. Jadi model-model firasat, model-model itu, firasat itu kan dicari-cari orang kalau peristiwanya sudah terjadi. Kemarin ada firasat apa ya kok aku ngalami ini? Loh, kamu belakangan baru tanya firasat, mbok di depan biar bisa membaca dulu. Ini tanda-tanda apa ya? Itu kan di depan. Orang yang intuisinya tinggi bisa membaca sebelum kejadian. Kita biasanya mengejarnya di belakang. Kok ada musibah kayak gini ya? Kemarin ada firasat apa ya? Kamu nyarinya sudah kejadian. Kalau sudah kejadian tidak penting lagi, wong sudah faktanya kelihatan. Coba dipertajam sejak awal, mungkin bisa lebih antisipatif. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak terlatih untuk mengelola itu. Padahal fasilitas yang namanya intuisi, insting, imajinasi itu sudah diberikan oleh Allah sejak lama. Maka Steiner ingin menghidupkan ini, antroposofi. Nah, kalau didefinisi berarti apa? Antroposofi itu gerakan spiritualisasi sains. Dan nanti ini dikenal di seluruh dunia. Kata kuncinya dua, oneness with the world dan search for self. Kesatuan kita dengan dunia dan search for self, pencarian diri. Aspek kesatuan dengan dunia ini penting. Tadi di depan saya ngomong tentang kesombongan, karena manusia itu sering merasa lebih tinggi dari alam semesta, lingkungan sekelilingnya, dan dia merasa berhak mengeksploitasi, memanfaatkan tanpa batas, tanpa pertimbangan alam semesta di sekelilingnya. Dia tidak sadar bahwa dia bagian dari alam semesta. Kalau dia ngerusak alam itu sama dengan merusak dunianya sendiri, hidupnya sendiri. Cuma dia tidak mikir sampai ke sana. Sense bahwa aku dan yang lain dengan alam semesta ini satu itu tidak ada. Hari ini jangankan dengan alam semesta, dengan tetangganya sendiri aja tidak merasa satu. Dengan temannya sendiri kalau beda pilihan juga tidak merasa satu. Antara jari satu dan jari dua sekarang sudah tidak merasa satu. Iya kan? Apalagi dengan alam semesta secara utuh, kita semakin jauh dari ideal spiritualitas. Kita terpecah-pecah, hal-hal yang seharusnya tidak memecah kita. Kalau ada orang berbeda kan hari ini kita anggap musuh, padahal katanya pluralitas itu niscaya, perbedaan itu tidak bisa dihindari. Kok ada orang beda kita tidak kuat, kita menganggapnya musuh, kita menganggapnya sesat. Kita tidak punya sense ini, sense oneness. Harusnya jangankan dengan manusia yang sama-sama rasnya, podo-podo menungsane. Dengan alam semesta kita tidak. Apalagi dengan alam semesta. Terus kuncinya apa? Search myself. Untuk kesadaran itu muncul, cari dirimu sendiri. Saya sangat sering ngomong di ngaji filsafat itu, ayo dicari, dikenali dirimu sendiri. Siapa engkau, hakikatnya apa dirimu itu, posisi statusmu sebagai apa, di mana. Ini penting, kamu mengenali dirimu yang sejati, bukan topeng-topengmu. Selama ini yang kamu buat untuk identifikasi diri kan topeng-topengmu. Masih bukan yang paling hakiki, masih aku ini anak mana, aku ini mahasiswa, aku ini pacarnya siapa, aku ini kuliah di mana, aku ini
alirannya apa, aku ini grup siapa. Topeng-topeng tempelan itu belum terlalu masuk. Ayo masuk, dicari dirimu yang sejati seperti apa, hakikat dirimu itu apa. Kalau sudah ketemu, nanti otomatis kamu akan sadar bahwa oh, aku itu bagian dari alam semesta. Manusia dan aku itu sebenarnya satu. Alam dan aku itu sebenarnya satu. Kesadaran itu akan muncul kalau kamu kenal dirimu yang sejati. Nah, ngomong semacam ini nanti dikenal sebagai antroposofi. Membahas manusia di level sofia. Tidak hanya di level akal dan panca inderanya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.